Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel 8 Education. Nah, buat adik-adik ya, anak-anak sekalian yang sekarang dengan keadaan COVID atau pandemi seperti ini, kita diharuskan untuk belajar di rumah ya. Jadi belajar di rumah ya, bukan libur, karena sembari kita di rumah, kita juga harus belajar biar kita tidak ketinggalan tentang informasi tentang mata pelajaran ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi IPS ya, ini semester pertama. Terutama yang kelas 7 baru naik di kelas 8 ya. Ini materi yang kalian dapat nih ya. Yang pertama yaitu tentang mengenal negara-negara ASEAN. Nah, di sini akan saya jelaskan. Makanya pantengin terus sampai akhir dan jangan kalian tinggal-tinggal ya. Takutnya nanti kalian nggak paham gitu ya. Jadi lanjut aja kita ke materinya. Jadi di sini materinya yaitu mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN itu apa sih ya? Jadi kepanjangan dari ASEAN. ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations ya, yaitu organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi anggota dari ASEAN ini adalah keseluruhan itu adalah negara-negara di Asia Tenggara gitu ya sahabat ya. Kemudian ASEAN itu berdirinya kapan? Nah, di sini juga akan Bapak jelaskan bahwasanya ASEAN itu berdirinya pada tanggal 8 Agustus 1967 dan itu dibentuknya di Bangkok ya. Bangkok itu di negara Thailand gitu ya. Kemudian negara ASEAN itu ada yang memprakarsainya. Jadi terbentuknya ASEAN ini karena ada yang memprakarsainya. Itu negara mana aja? Jadi ada 5 negara yang memprakarsai terdirinya ASEAN ya. Yang pertama Indonesia. Nah, Indonesia itu kan negara kita ya. Kemudian Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jadi keseluruhan yang memprakarsai terbentuknya ASEAN itu adalah negara-negara di Asia Tenggara ya, terutama negara kita yaitu Indonesia. Dan tadi juga sudah Bapak jelasin bahwasanya berdirinya ASEAN, Bapak ulangi lagi ya, berdirinya ASEAN itu tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Jadi di Thailand ya, pembentukan pertama kali ASEAN ini. Kemudian untuk ASEAN itu keseluruhannya beranggotakan 10 negara. Jadi setelah yang memprakarsai 5 negara tadi, di sini ditambah lagi dengan 5 negara. Jadi total keseluruhan ASEAN itu ada 10 negara. Siapa aja sih negaranya? Di sini ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kemudian di sini kita juga akan bahas ya anak-anak ya tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Jadi letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi ya dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Nah, di sini sudah jelas yaitu 2 samudra dan 2 benua. Kira-kira benua apa dan samudra apa ya? Nah, di sini akan Bapak jelasin 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian benuanya yaitu benua Asia dan Australia. Jadi jangan sampai kebalik ya. Bapak ulangi lagi bahwasanya samudra itu Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian berbatasan dengan benua atau 2 benua yaitu benua Asia dan Australia. Nah, ini adalah letak geografis negara-negara ASEAN. Jadi jangan sampai lupa ya anak-anak ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya atau materi selanjutnya di sini yaitu letak astronomis. Jadi letak astronomis itu merupakan letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang adalah garis-garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang. Sementara garis bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Bentuk garis bujur adalah vertikal. Dan di sini letak geografis dan juga letak astronomis negara ASEAN ya, negara-negara ASEAN. Kemudian lanjut di sini Bapak juga akan membahas tentang
karakteristik masing-masing negara ASEAN. Nah, di sini untuk video yang pertama ini Bapak akan jelaskan dua negara dulu ya, karena negara-negara selanjutnya akan Bapak masukin di video selanjutnya ya. Jadi ini tadi ada sedikit kendala baterai ya. Jadi untuk yang pertama itu negara yang akan Bapak bahas yaitu negara Indonesia ya. Indonesia itu nama resminya Indonesia. Kemudian ibu kota negara Indonesia ini negara kita sendiri ya. Jadi ibu kotanya itu Jakarta. Jadi jangan sampai nggak tahu. Jadi ibu kota negara Indonesia itu Jakarta. Kemudian sistem pemerintahannya itu republik. Kalau republik di sini kepala negaranya presiden ya. Ini presiden. Jadi jangan sampai nggak tahu ya. Jadi negara Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden, dan presiden pada saat ini siapa anak-anak ya. Jadi presiden untuk saat ini yaitu Bapak Joko Widodo ya, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin gitu ya. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu siapa presiden kita saat ini ya. Kemudian di sini kepala pemerintahan presiden, kepala negara presiden, bahasa utama. Jadi bahasa yang sering dipakai dan bahasa utama yang ada di Indonesia yaitu bahasa Indonesia ya. Dan kemudian agama yang diakui di Indonesia itu ada beberapa agama. Di sini ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu ya. Jadi ada 6 agama yang ada di negara Indonesia. Kemudian suku bangsa. Jadi suku bangsa di Indonesia itu ya, dari hasil sensus 2010 itu jumlah sukunya kurang lebih ada 1128. Tuh bayangin aja ya. Banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia itu kurang lebih 1000-an lebih tuh ya. Ini survei tahun 2010 apalagi sekarang gitu ya. Jadi untuk contoh suku itu ada banyak ya, di sekitar kalian pasti juga banyak. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Ada Bugis, Sasa, Ambon, Asmat, Madura, dan lain sebagainya. Ini banyak banget suku di Indonesia ya. Di sini totalnya ada 1128. Itu bisa kurang dan bisa lebih ya. Kemudian untuk total penduduknya. Jadi total penduduk Indonesia itu pada tahun 2015 itu kurang lebih 255,7 juta jiwa. Tuh bayangin ya, 255,7 juta jiwa penduduk Indonesia. Kemudian setelah penduduk kita lihat dari mata uang. Jadi mata uang Indonesia itu adalah rupiah. Nah, ini yang sering kalian buat beli jajan tuh ya, mata uangnya itu rupiah. Kemudian hari kemerdekaannya nih ya, Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Jangan sampai lupa nih ya, ini hari penting bersejarah bagi kita semua ya. Kemudian lagu kebangsaan kita itu Indonesia Raya. Nah, ini Indonesia Raya itu lagu kebangsaan kita yang sering kita nyanyikan pada hari Senin pas upacara gitu ya. Kemudian iklim di Indonesia itu iklim tropis gitu ya. Kemudian lanjut anak-anak ya. Di sini dilihat dari letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, di sini ada batas-batasnya juga ya. Jadi setiap negara itu mempunyai batas-batas wilayah. Nah, ini Indonesia sendiri sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Samudra Pasifik, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kemudian sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara India. Kemudian sebelah selatan itu berbatasan dengan negara Timur Leste dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur itu berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Nah, ini tadi karakteristik dari negara Indonesia. Nah, ini perlu kalian hafalin ya, harus kalian pahami negara Indonesia, karena ini negara kita sendiri, jadi harus wajib tahu gitu ya. Jadi jangan sampai nggak tahu. Kemudian kita bahas untuk negara yang kedua. Untuk negara yang kedua yaitu negara Brunei Darussalam ya. Nama resminya itu negara Brunei Darussalam, yaitu nama resminya negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya ini jangan sampai lupa, karena nama-nama ibu kota itu harus kalian hafalin ya. Brunei Darussalam, ibu kotanya itu Bandar Sri Begawan gitu ya. Pemerintahannya kesultanan. Kemudian kepala negaranya dipimpin oleh Sultan ya. Nah, di sini kalau di Indonesia tadi kan presiden. Kalau di Brunei Darussalam itu yang memimpin itu ada kepala negara itu seorang sultan. Kemudian bahasa utama yang dipakai di Brunei Darussalam, negara Brunei, yaitu bahasa resminya Melayu,
Inggris dan Tiongkok ya. Kemudian agama utama di Brunei Darussalam itu juga Islam, Buddha, dan Kristen. Nah, kemudian sebagian besar rakyatnya itu bangsa Melayu, dan mata uang yang digunakan di Brunei Darussalam itu adalah dolar Brunei ya. Jadi beda dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia tadi rupiah, kalau di Brunei Darussalam itu dolar Brunei. Dan lagu kebangsaannya Allah Peliharakan Sultan. Kemudian hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Nah, itu tadi dari negara Brunei ya, dan ini ada batas dengan negara lain. Nah, seperti yang pertama tadi, Indonesia juga ada batasnya, dan di sini juga negara Brunei Darussalam itu ada batas-batas wilayahnya. Bagian selatan, timur, dan barat itu berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia, dan bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, itu tadi ya, anak-anak, ada dua profil atau dua karakteristik negara ASEAN. Di sini baru Bapak bahas ya dua negara, karena negara-negara yang lain totalnya ada 10, itu akan Bapak bahas di video selanjutnya. Makanya tonton terus channel ini agar kalian gak ketinggalan materi-materi seputar ASEAN ya, ini khususnya pelajaran IPS. Oke, terima kasih banyak. Sebelum akhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian agar teman-teman kalian tuh nggak ketinggalan materi-materi terbaru dari IPS atau dari pembelajaran IPS ini. Oke, anak-anak, terima kasih banyak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.